Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia. Saya dari Stikes Medistra Indonesia dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada wanita. Anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam yang terletak di dalam rongga pelvik dan alat reproduksi wanita bagian luar terletak di perineum. Baik, yang pertama itu ada alat genitalia bagian luar. Yang pertama ada mons pubis atau mons veneris, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan simfisis. Terdiri dari jaringan lemak dan sedikit jaringan ikat. Setelah dewasa tertutup oleh rambut yang berbentuk segitiga. Mons pubis mengandung banyak kelenjar, sebasea atau minyak, berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seksual. Nah, di sini ada labia mayora. Labia mayora disebut dengan bibir besar, merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong, panjang. Labia mayora 7-8 cm, lebarnya itu 2-3 cm dan agak meruncing pada ujung bagian bawah. Kedua bibir ini di bagian bawah bertemu membentuk perineum. Permukaan terdiri dari bagian luarnya itu ada tertutup oleh rambut yang merupakan dari rambut pada mons veneris. Nah, bagian dalamnya itu tanpa rambut merupakan selaput yang mengandung kelenjar sebasea, yaitu lemak. Bibir kecil. Nah, di sini ada labia minora. Labia minora merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, terletak di bagian dalam bibir besar. Labia mayora tampak rambut yang memanjang ke arah bawah klitoris dan menyatu dengan foreset. Sementara bagian lateral dan anterior labia biasanya mengandung pigmen. Permukaan medial dan labia minora sama dengan mukosa vagina, yaitu merah muda dan basah. Nah, dilanjutkan dengan adanya klitoris. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat erektil. Organ ini mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf. Sensorik sangat sensitif, analog dengan penis. Fungsi klitoris adalah menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Nah, dilanjut ada urethra opening. Urethra opening adalah merupakan saluran kemih pada wanita. Melalui lubang ini lah air seni wanita keluar. Nah, dilanjutkan adanya anus. Anus dubur atau lubang bokong adalah sebuah pembukaan dari rektum keluar ke lingkungan luar tubuh. Nah, dilanjutkan dengan adanya. Nah, baik. Di sini ada vagina. Vagina adalah suatu area dengan bentuk seperti saluran yang lentur dan berotot. Vagina terletak di antara uretra dan rektum atau anus. Panjangnya itu 7,5 sampai 10 cm. Bagian atas vagina terhubung dengan serviks, sedangkan bagian bawahnya terbuka ke arah luar. Saat seseorang perempuan melakukan hubungan seksual, vagina akan meregang, melebar, dan dipenuhi oleh aliran darah. Sebagai persiapan dari penetrasi, vagina merupakan saluran tempat keluarnya lendir dan darah menstruasi. Saat proses persalinan, bayi akan keluar dari uterus menuju saluran vagina. Nah, dilanjutkan dengannya serviks. Di sini serviks atau leher rahim adalah bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks berbentuk seperti tabung yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuknya sperma saat berhubungan seksual. Nah, terus uterus. Di sini uterus ya. Uterus adalah suatu ruang kosong berbentuk seperti buah pir dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Uterus terletak di antara kandung kemih dan rektum. Terus ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi atau saluran tuba berbentuk seperti pembuluh kecil yang menempel pada bagian atas rahim. Organ ini berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Nah, lanjutkan ada ovarium. Ovarium adalah atau indung telur adalah jaringan kecil yang berbentuk oval yang berada di rahim. Ovarium berfungsi untuk
produksi sel telur dan hormon seksual perempuan yang kemudian akan melepaskan ke aliran darah. Nah, di sini ada endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam pada rahim dan terletak menempelnya ovum yang telah dibuahi. Nah, di sini ada myometrium. Myometrium adalah lapisan tengah dari dinding rahim yang terdiri dari sel-sel otot polos dan mendukung jaringan stoma dan pembuluh darah. Myometrium merupakan bagian uterus yang memegang peranan penting dan terdiri dari banyaknya jaringan otot. Reproduksi wanita. Fungsi utama dari organ reproduksi wanita adalah memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini juga berfungsi sebagai tempat perkembangannya janin. Agar fungsinya bisa berjalan dengan baik, sistem reproduksi wanita memiliki struktur tersendiri untuk mempertemukan sperma dan sel telur. Sistem reproduksi wanita memproduksi sendiri hormon yang dibutuhkan untuk mengontrol siklus menstruasi bulanan. Hormon inilah yang kemudian akan memicu perkembangan sel telur serta pelepasan setiap bulan. Proses ini juga dengan ovulasi. Jika salah satu sel telur ada berhasil dibuahi oleh sperma, maka akan terjadi kehamilan. Hormon-hormon tersebut juga akan membantu mempersiapkan rahim agar bayi dapat berkembang dengan baik di dalamnya. Menghentikan proses ovulasi selama kehamilan. Baik, di sini ada cara kerja sistem reproduksi wanita itu. Aktivitas sistem reproduksi wanita dikontrol oleh hormon yang dilepaskan oleh otak maupun ovari. Kombinasi dari hormon-hormon inilah yang kemudian akan memulai siklus reproduksi pada wanita. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.